الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجامود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليالي سوداء. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائها في ضيق اللحود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي تشرفت به الآباء والجدود. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبت درع وعروج عود. وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini izinkanlah khatib berwasiat kepada diri pribadi maupun kepada kita semua. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah sekaligus meninggalkan seluruh larangannya. Perlu introspeksi diri kita, bermuhasabah. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Sudahkah kita meninggalkan larangan-larangan Allah? Sudahkah kita meningkatkan amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita? Karena tanpa takwa kita tidak mungkin bahagia. Apakah bahagia di dunia, terlebih tentunya bahagia di akhirat kelak. Ma'asyiral muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bermunajat, berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Langkah kaki kita ke masjid yang kita cintai, di Masjid Ar-Rahmah, dihitung ibadah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap aktivitas kita, baik di rumah, di kantor maupun dimanapun, bisa menjadi ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kita berharap kita tetap istiqomah mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang manusia harus berakhlak. Dan Rasul diutus ke dunia hanya untuk memperbaiki akhlak. Khatib ulangi, hanya untuk memperbaiki akhlak. Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Maka teruslah kita berakhlak, teruslah perbaiki akhlak kita. Tirulah Rasulullah SAW dalam segala kehidupan kita. Dan tentunya juga kita berharap semoga Allah tidak memanggil kita, tidak mewafatkan kita kecuali kita dalam keadaan berserah diri, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, hati ingin mengajak kita semua untuk memaknai peringatan Hari Santri yang sebentar lagi di tanggal 22 Oktober. Hari Santri merupakan momen yang sangat penting bagi kita, khususnya di Indonesia umat Islam. Ini tidak hanya sekedar penghormatan terhadap santri, tapi sebagai pengingat perjuangan besar yang dilakukan oleh para ulama untuk memerdekakan Indonesia. Peran para ulama dan santri-santrinya ketika perang besar, ketika Kiai Haji Wahid Hashim Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang menyerukan kepada umat Islam untuk melawan penjajah demi menjaga kedaulatan negeri Indonesia. Semangat resolusi jihad inilah yang kita kenal setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Oleh karena itu, jika dahulu santri kita, mahasiswa PTKU, kader ulama, kalau dulu santri kita sekaligus memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, maka saat
saatnya kita teruslah santri ini mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, berjuang terus dalam konteks mengisi kemerdekaan. Dan kita santri, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memilih guru kita. Karena siapa kita saat ini, siapa kita nanti, itu sangat tergantung dengan guru kita. Alhamdulillah kalian mahasiswa PTK berada di institusi, di majelis ulama, sehingga guru-guru kalian itu sudah benar-benar mumpuni, sudah benar-benar dipilih, sehingga diharapkan kader ulama ini menjadi santri-santri yang dapat mengisi kemerdekaan dengan sebenar-benarnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita banyak melihat ada orang tiba-tiba menjadi tokoh, menjadi ulama, padahal kita nggak tahu siapa gurunya. Lewat media sosial yang menjadi terkenal, tapi ketika diuji ilmunya ternyata tak pernah nyantri, tak pernah sekolah di agama. Karena cara penyampaiannya enak, viral, kemudian menjadi panutan. Bagaimana mungkin orang yang hijrah 2 bulan, kemudian belajar agama 2 bulan, kemudian menyalah-nyalahi pendapat-pendapat ulama kita. Inilah tugas kita kader ulama, tugas santri. Maka ketika kita memilih guru kita, kita harus identifikasi bagaimana corak pemikirannya, bagaimana amaliyahnya, dan bagaimana ketika dia melakukan gerakan-gerakannya. Saudaraku, ilmu agama itu tidak diperoleh secara instan. Adik-adik PTKU selama 3 tahun di sini dididik bukan instan untuk menjadi kader ulama. Butuh kerja keras. Bahkan mentahsinkan Al-Quran, mentahsinkan Al-Fatihah juga pun butuh kerja keras. Bukan instan. Karena ilmu tidak diwariskan. Kalau untuk jadi kaya, kita bisa mendapat warisan. Tapi untuk menjadi ulama, tidak bisa diwariskan. Tidak ada garis keturunan. Kalau ayahnya ulama, otomatis anaknya menjadi ulama tanpa kerja keras. Tidak, wahai saudaraku, tetap kita harus kerja keras. Seorang ulama besar, Hashim Ash'ari misalnya, saya menyebutkan ini karena memang dari beliaulah resolusikan itu. Menyebutkan dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, janganlah kamu melahirkan suatu ilmu kecuali dari orang yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Maka pesan saya, pesan khatib kepada anak-anak kami, belajarlah benar-benar. Pada kita semua, jangan cepat kali men-share sebelum kita tahu bahwa itu benar, walaupun itu ilmu agama. Karena belum tentu yang di-share itu benar adanya. Itulah perlunya kita belajar. Tidak semua orang berhak memberikan fatwa atau memutuskan hukum-hukum agama. Di tempat kita ada komisi fatwa, dan itu pun tidak mudah. Kadang bersidang setiap hari Selasa, kadang sekali bisa 2 kali, bahkan bisa berkali-kali untuk memutuskan hukum. Ini tugas ulama, dan ini akan menjadi tugas-tugas kader ulama ke depannya. Karena kami yang di dalam pimpinan tidak akan terus hidup, generasi akan terus berganti. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini tentunya
kita untuk tidak berbicara, tidak memutuskan sesuatu tanpa ilmu yang jelas, tidak men-share sesuatu tanpa kita tahu bahwa sesuatu itu benar atau tidak. Maka kita pilihlah guru yang benar. Kalau kita lihat dari media sosial, lihat sumbernya dari mana. Kalau kita tidak bisa mengecek keilmuannya, maka cek sumbernya dari mana. Jangan dari sumber yang tak jelas kemudian kita ikuti. Karena Allah sudah mengatakan kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Memang Indonesia sudah mengatur tentang penggunaan media sosial, fatwa pun sudah mengatur fatwa tentang bermuamalah di media. Tapi Allah pun sudah mengaturnya jauh lewat Al-Quran, agar kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita share di media sosial. Kita bertanggung jawabkan. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri lain yang layak jadi rujukan ilmu adalah kejujuran. Lihat ulama-ulama kita yang jujur, jadikanlah rujukan. Karena ilmu tidak hanya dipelajari, dipahami, tapi juga diamalkan. Kalau di pesantren diajarkan al-ilmu bila amalin kasyadri bila thaman, ilmu kalau nggak diamalkan seperti pohon, tak ada gunanya, tak berbuah, tak ada gunanya. Maka ulama pun yang kita tiru adalah ulama yang menerapkan ilmunya dengan kejujuran, yang bisa kita jadikan rujukan. Jangan pernah mengambil ilmu dari seorang yang pernah berbohong dalam urusan dunia. Walaupun dalam urusan dunia, beruntunglah mahasiswa kader ulama yang berada di tempat ini. Karena menyampaikan kejujuran itu begitu penting. Bahkan Rasul pernah mengingatkan jika ada orang minta nasihat, cuma satu aja nasihatnya, jangan berbohong. Saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu perhatilah kita untuk memilih berita-berita, memilih ilmu-ilmu di media-media sosial maupun dimanapun. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membukakan pintu ilmu kepada kita, pada santri-santri yang berada di kader ulama ini. Mudah-mudahan kita dihormati. Mudah-mudahan hari santri ini kembali mencas semangat santri untuk mengisi kemerdekaan sebagaimana dulu resolusi jihad untuk para santri untuk memerdekakan Indonesia. Kita isi kemerdekaan ini. Kembali kemarin di Istimewa Ulama diingatkan, jangan tanya apa yang bisa negara berikan kepada kita, tapi kembali kita berikan apa yang kita bisa berikan kepada negara kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Barakallahu fil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-muta'alim sa'al wa sa'al sa'il bashar wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyul mu'tabar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله تعالى صلى نبيه قديما وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وأمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر النبي وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد
حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واهزم من خذل المؤمنين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم والله سبحانه وتعالى أعلم. أقيموا الصلاة.